Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Come Rain, Come Shine versi UBR Entertainment. Seorang wanita bernama Yongshin sedang menuju bandara bersama suaminya Jisuk. Selama di jalan, ia dan sang suami ngobrol layaknya pasutri pada umumnya. Jisuk menitipkan terima kasihnya pada Songhun, teman Yongshin yang pernah membantunya dulu. Tak berapa lama, gelagat Yongshin mulai aneh. Ia cuek dengan perhatian juga kepedulian yang diberikan suaminya. Baru saja Jisuk membahas kepindahan studio tempatnya bekerja, tiba-tiba secara mengejutkan, Yongshin menyebut ia juga akan segera pindah dari rumah. Jisuk kaget, padahal ia memindahkan studionya ke rumah agar memiliki waktu yang lebih banyak bersama Yongshin. Tapi niat tulusnya ini malah dibalas dengan kenyataan pahit yang harus ia terima. Kepergian Yongshin dari rumah rupanya karena ingin berpisah dengan dirinya. Yongshin belak-belakan mengaku kalau ia sudah berselingkuh dengan pria lain. Anehnya, meski Jisuk seolah baru tersamar petir, ia hanya terdiam tanpa memberikan reaksi marah-marah apalagi ngamuk dan memaki. Ia juga tak ingin mengetahui sosok lelaki yang sudah merebut hati istrinya. Padahal di sini, Yongshin sangat yakin kalau suaminya itu sudah tahu sosok pria yang ia maksud. Kini, sepanjang jalan mereka hanya membisu. Bahtera rumah tangga yang mereka bangun selama 5 tahun kini diambang kehancuran. 자기하고 헤어지기로. 다른 사람이 있어? 누군지 안 궁금해? Setelah pulang dari perjalanan kerja, Yongshin terlihat banyak pikiran. Hari itu hujan begitu deras. Lamunan Yongshin buyar ketika sang ibu tiba-tiba menelponnya. Ibunya menanyakan keadaan Yongshin dan turut mencemaskan keputusan yang diambil oleh Yongshin dan Jisuk. Tak mau ambil pusing, Yongshin pun berpamitan dan segera menutup telepon juga menonaktifkan HP-nya. Sementara itu di bawah, Jisuk juga terlihat bertempur dengan isi kepalanya atas perceraiannya yang sudah di depan mata. Kemudian, untuk menenangkan diri, Jisuk berniat membuatkan kopi untuk Yongshin. Ia pun jadi teringat dan terkenang saat melihat gelas favorit mereka ketika ngopi. Jisuk berusaha tegar. Ia mengemasi peralatan makan yang biasa digunakan Yongshin agar turut dibawanya pergi. 괜찮겠어? 글쎄, 괜찮을 거야. Berita hujan deras dalam kurun waktu sehari memecah keheningan. Otomatis dengan begitu, Yongshin pun tak bisa pergi meninggalkan rumah dan Jisuk hari itu juga. Ketika Yongshin memilih cemas karena tak bisa pergi, Jisuk justru dengan lembut menyebut bahwa ia telah menyiapkan tempat makan untuk mereka berdua. Tempat yang disiapkannya adalah tempat yang penuh kenangan bagi mereka berdua. Tapi karena hujan, rencana makan malam mereka pun bisa jadi batal. Oke, jadi guys, sebenarnya Yongshin ini akan segera pindah untuk pergi bersama selingkuhannya karena ia telah memutuskan bercerai dari Jisuk. Melihat Jisuk yang sibuk berkemas untuk membantunya membuat Yongshin jadi galau. Jisuk seperti berhati malaikat. Meski kecewa, ia justru tetap membantu dan peduli. Sedangkan Yongshin sendiri cuek dan asing. Sudah 5 tahun tinggal seatap, tapi Yongshin selalu melupakan hal-hal kecil seperti ia yang tak pernah bisa menutup pintu yang nyangkut. Hal seperti itu yang membuat Jisuk kian merasa putus asa dengan hubungan mereka. Selama ini, hubungan mereka terlalu datar dan kurang baik dalam komunikasi. Mereka kemudian melanjutkan aktivitas masing-masing. Tak sengaja, Yongshin menemukan buku resep masak. Buku itu kembali menghadirkan kenangan saat awal pernikahannya dengan Jisuk, di mana ia memasak pasta tapi terlalu encer. Sedangkan Jisuk jauh lebih handal dari dirinya. Ia juga teringat pada impian mereka membuka sebuah kafe bersama. Yongshin kian merasa bersalah karena selama ini tugasnya sebagai seorang istri tak ia lakukan dengan baik. 나 화낸 거 아니다. 알지? Kembali ketika kenangan-kenangan mereka hadir, Yongshin dan Jisuk seolah terbunuh melihat kenyataan yang akan segera mereka hadapi. Mereka berdua selalu bersembunyi dengan sama-sama diam untuk sesaat dapat melupakan kenyataan pahit tersebut. Tanpa pernah mencoba mendiskusikan apa kekurangan dan kesalahan dari pribadi masing-masing yang bisa diperbaiki.
Sesekali Jisuk memberikan perhatian kecil pada Yongsin yang hari itu banyak merokok. Perhatian manis namun terasa hambar bagi Yongsin. Kenangan demi kenangan kembali menyapa membuat hati Yongsin kian terasa berat dan bersalah. Dari buku resep masak hingga baju kemeja, Yongsin lalu menyusul Jisuk di ruang bawah. Ia melihat Jisuk sibuk membersihkan cat-cat lukis. Tiba-tiba Yongsin menemukan mainan anjing buatan Jisuk dulu. Yongsin pun kekeh ingin membawa mainan itu dan menyimpannya karena lagi-lagi itu berisi banyak kenangan. Yongsin juga menemukan desain arsitektur karya Jisuk. Ia pun membahas mengapa Jisuk tak melanjutkan menjadi arsitek. Mendengar pernyataan Jisuk yang menyebut telah nyaman dengan dunianya sekarang, Yongsin pun berkata jika itu dirinya, maka ia tak akan pernah meninggalkan sesuatu yang telah diperjuangkan begitu keras. Kata-katanya barusan begitu melukai Jisuk karena tak sesuai dengan apa yang dilakukannya sekarang, yaitu memilih berpisah dengan dirinya. Padahal mereka selama ini sudah berjuang untuk keutuhan rumah tangga mereka. Yongsin pun kembali mempertegas bahwa Jisuk harus bisa melepaskannya. Setelah berdebat kecil, Yongsin minta dibuatkan kopi lagi. Jisuk pun sekejap mata seolah tak pernah merasa terluka. Ia menemani Yongsin minum kopi juga menuruti permintaannya memakan cupcake bersama Yongsin. Saat Yongsin mengungkapkan rasa nyamannya dengan suasana saat itu, Jisuk kembali membuatnya mati kata dan mati gaya. Ya, Jisuk akhirnya menanyakan apakah Yongsin sudah memberi kabar selingkuhannya. Yongsin pun mulai bersuara. Ia merasa menyesal mengapa harus dirinya yang menyakiti pria sebaik Jisuk. Yongsin juga meluapkan rasa penasarannya atas sikap Jisuk yang sampai saat itu tidak marah. Jisuk pun menjelaskan, marah tidak akan mengubah apapun yang terjadi. Prinsipnya, apapun yang telah diputuskan, maka tak akan ada yang bisa merubah keputusan tersebut. Yongsin tiba-tiba menuduh Jisuk. Sikapnya yang seperti itu sengaja dilakukannya agar Yongsin merasa bersalah hingga Yongsin kembali pada dirinya. Namun seketika ia tersadar bahwa perkataannya barusan sudah kelewatan. Mendengar Jisuk selalu mengatakan tidak apa-apa jika ada masalah, maka Yongsin pun menggunakan kata-kata itu di hidupnya. Atas keputusan yang ia pilih, maka dalam hidupnya tidak akan terjadi apapun ke depannya. 정말 그렇게 모든 게 다 괜찮아지겠지? 내가 그랬어? Yongsin yang masih kesal ingin menyalakan rokok menggunakan kompor listrik di rumahnya. Tapi apalah daya, ia kesulitan hingga harus dibantu Jisuk. Yongsin pun makin tak berdaya. Ia yang baru menunjukkan sisi kerasnya justru masih tak mampu melakukan apapun sendiri dan memerlukan bantuan Jisuk suaminya. Jisuk pun semakin melemahkan Yongsin dengan kebaikannya. Tiba-tiba saja seekor kucing tetangga masuk ke halaman mereka. Mereka berdua pun segera menyelamatkan kucing tersebut yang terkena hujan. Karena kucing tersebut terlalu agresif, tangan Jisuk sampai terluka. Situasi Jisuk yang harus diobati, ia malah mengesampingkan lukanya dan menyuruh Yongsin mencari kucing tersebut. Kekhawatiran yang ditunjukkan Yongsin membuatnya sadar bahwa Jisuk tak boleh berharap pada Yongsin lagi. Ia pun kembali meminta Yongsin meninggalkannya seorang diri dan mencari kucing barusan. Setelah menguatkan diri, Jisuk menyusul Yongsin mencari kucing tersebut. Bukannya menemukan kucing itu, Jisuk justru dibuat salah fokus dengan barang-barang yang dikemas Yongsin. Juga terharu mendapati botol krim pencukur jenggotnya yang sebelum ini kotor kemasannya sudah menjadi bersih. Sementara itu di bawah, Yongsin masih memikirkan apakah keputusan yang diambilnya sudah benar. Ia menimbang dan memasak keputusan itu dengan serius, sambil sesekali mencari kucing yang hilang. Di tengah situasi mereka yang membutuhkan ruang untuk berdiskusi dengan diri sendiri serta berdamai dengan keadaan, tiba-tiba saja tetangga mereka datang mencari kucing yang hilang. Pasangan suami istri itu adalah pemilik kucing tersebut. Mereka masuk dan bertamu membuat Jisuk dan Yongsin jadi canggung. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, pembahasan pun sampai pada kabar banjir yang melanda pusat kota hingga orang-orang tak akan bisa pergi ke Seoul. Untuk memancing kucing tersebut keluar, mereka menggunakan ikan kaleng sebagai umpan. Mendapat pujian mengenai rumah dan hubungan pernikahan mereka yang dipandang menyenangkan membuat Yongsin dan Jisuk langsung terdiam seketika. Sejatinya apa yang dipandang orang-orang tak seindah realita di kehidupan sebenarnya. Tiba-tiba saja sosok Sunghun menelpon dan mencari Yongsin. Jisuk yang mengangkat telepon itu berusaha menutupi kecemburuannya. Tanpa sinis sedikit pun Jisuk mempersilahkan Yongsin berbicara dengan Sunghun. Sesuai dengan apa yang kalian pikirkan dan tebak-tebak, Sunghun ini adalah cowok selingkuhan Yongsin. Sunghun menanyakan mengapa Yongsin tak mengangkat teleponnya, juga mengapa Yongsin masih belum siap mengemasi barang-barangnya.
Yongsin kemudian menjelaskan semua alasannya. Tetangga yang mencari kucing tadi melihat kucingnya sudah muncul di tangga. Refleks mereka pun mengincarnya. Jisuk yang baru sadar Songhun adalah selingkuhan Yongsin nampak begitu tak percaya. Itulah mengapa sejak awal Yongsin begitu yakin kalau Jisuk sudah mengenalnya. Di hadapan tetangganya ini, Jisuk hanya bisa memasang senyum dan keramahan yang palsu. Karena kucing itu masih bersembunyi, terpaksa tetangganya berpamitan pulang. Tergambar dengan jelas, Jisuk sedang bergelut dengan hati dan isi pikirannya agar dapat menjaga emosinya. Bisa-bisanya, Jisuk yang sudah begitu tertekan masih berlaku lembut pada Yongsin. Ia bahkan bersedia memasakkan pasta untuk makan malam mereka karena tak bisa ke restoran yang sebelumnya sudah direncanakan. Sementara Jisuk memasak, Yongsin kembali berniat mengemasi barang-barangnya. Tapi yang ia lakukan justru menenangkan diri dengan sebatang rokok dan kola. Melihat senja sambil menimbang keputusannya, setelah sadar, Yongsin pun turun dan berniat membantu Jisuk masak. Karena mengiris bawang bombay, mata Jisuk pun jadi terasa panas dan berair. Seketika karena cemas, Yongsin pun menyuruh Jisuk membersihkan matanya. Disinilah Jisuk tak mampu lagi menahan air matanya. Meski berkedok berair karena bawang, tapi Jisuk dapat meluapkan rasa sedih dan kecewanya. Sementara itu di bawah, Yongsin nampak sudah selesai memasak. Ia melihat kucing yang bersembunyi kini sudah berani turun untuk makan. Sambil menatap kucing itu, Yongsin pun menyebut tidak apa-apa berulang-ulang. Yang artinya, ia tak perlu mencemaskan apapun yang akan terjadi. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Come Rain, Come Shine, film yang menggambarkan kejadian satu hari di mana hanya ada mereka berdua, yaitu Yongsin dan Jisuk. Dalam cuaca hujan lebat, reda diganti matahari, lalu hujan lagi, banjir di mana-mana membuat mereka terkurung di dalam rumah tak bisa kemana-mana. Disinilah kemudian kita diajak menyusun teka-teki demi memahami cerita ini. Sang sutradara Lee Yoon-gi perlu secara eksplisit menceritakan mengenai mimpi-mimpi mereka, perasaan putus asa hingga kegamangan pasangan ini. Tidak hanya melalui gestur, mimik, atau nuansa-nuansa serta benda-benda yang penuh kenangan. Pelan tapi pasti, film ini ingin berbicara tentang perasaan pasangan ini. Sebenarnya hanya kurang komunikatif saja dalam menyampaikan perasaan dan apa-apa yang terasa kurang menyenangkan di dalam hati mereka. Datarnya alur merupakan penggambaran sempurna dari sebuah hubungan yang kian tahun kian basi. Sebuah penggambaran mengenai pasangan yang sebenarnya masih saling mencintai. Hanya saja percik-percik asmaranya sudah menghilang entah kemana. Diadaptasi dari novel karya Inoue Areno, Come Rain, Come Shine, film ini pertama kali ditayangkan di Festival Film Internasional Berlin pada 17 Februari 2011. Diperankan langsung oleh Hyun Bin dan Lim Soo Jung sebagai bintang utamanya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Come Rain, Come Shine 6,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.